Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Edi Purnama selaku dosen pengampu Psikologi Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Jaya Trihandaka, NIM 206190135 kelas MPID. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul etika dalam komunikasi. Yang pertama, poin A, konsep dasar etika komunikasi. Adanya etika dapat memberikan orientasi bagaimana manusia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Selain itu, etika juga mampu membantu kita untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat. Etika komunikasi berfungsi sebagai penciptaan dan evaluasi kebaikan dalam berbagai aspek. Baik komunikasi maupun etika akan melekat dalam semua interaksi manusia. Etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik juga, dan keharmonisan antara satu orang dengan sesama manusia. Apabila tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi kehidupan manusia itu tidak baik. Etika komunikasi sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Yang terjadi demokrasi atau acuan bagi manusia dalam berkomunikasi atau bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memperhatikan dan melaksanakan etika komunikasi dengan baik, maka akan menciptakan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang B, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Yang C, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Yang D, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Yang D, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang F, tidak tertindak sembarangan dalam berkomunikasi. Etika komunikasi merupakan bagian dari etika sosial yang mana menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik secara langsung maupun kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Yang poin B, etika dalam komunikasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika ialah ilmu yang mempelajari segala sosial, kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat berubah perbuatan. Sedangkan secara luas, komunikasi ialah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang tingkah orang lain. Komunikasi menyangkut pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu. Secara sempit, komunikasi diartikan sebagai pesan yang dapat dikirim seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, ukuran, tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Contohnya berbicara yang kurang sopan. Ada beberapa hal yang kita lakukan selaku komunikator perlu lakukan dan perlu aplikasikan dalam kehidupan, antara lain. Yang pertama, fokus pada lawan bicara. Fokus dalam berkomunikasi merupakan kunci agar informasi yang disampaikan komunikator kepada kita berjalan lebih efektif. Yang kedua, fokus pada masalah. Dalam beberapa kasus komunikasi, beberapa individu merupakan pokok masalah yang ingin dibicarakan. Hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan terlalu melenceng dari yang dibicarakan atau basa-basi. Perlu adanya penyusunan konsep sebelum berbicara dengan orang lain. Komunikasi ini biasanya disebut dengan komunikasi yang tidak efisien karena informasi yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan komunikator. Yang ketiga, jangan menimpali pembicara. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mau mendengarkan dengan bijaksana. Perkataan yang komunikator menghargai apa yang dikatakan dan tidak menimpali atau menyala perkataan sebelum selesai. Yang keempat, saling menghargai. Tingkat efektif komunikasi akan saling lebih tinggi jika dua individu memiliki kesamaan yang besar
Kita harus tetap menjaga etika dengan menghargai tiap ucapan orang tersebut dengan mendengarkan apa yang dikatakannya. Dengan demikian rasa penghargaan akan timbul pula pada orang yang kita hargai. Yang poin C, dimensi etika komunikasi. Etika komunikasi itu terdapat 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimensi aksi komunikasi. Dimensi ini yang secara langsung berkaitan dengan perilaku komunikasi. Yang B, dimensi komunikasi sarana, yang mana berfokus pada sistem, media, dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan informasi, yang juga mendasari hubungan produksi informasi. Yang C, dimensi komunikasi tujuan. Dimensi tujuan ini berkaitan dengan nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pers, hak akan informasi yang benar. Yang D, permasalahan etika komunikasi. Dalam pembangunan suatu komunikasi yang efektif, tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan mudah. Banyak faktor yang melatar belakang proses komunikasi tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi yaitu lingkungan yang digolongkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik yang mencakup keadaan geografis suatu tempat atau jarak antara komunikator. Yang kedua, lingkungan sosial budaya, meliputi juga sarana komunikasi yang digunakan. Yang ketiga, lingkungan psikologi antara lain ucapan tertentu. Yang keempat, dimensi waktu. Adapun permasalahan yang terdapat dalam etika komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan suatu sosial dan budaya di mana dalam ada stratifikasi sosial, perbedaan jenis pekerjaan, faktor usia, latar belakang pendidikan, serta pengetahuan dan keahlian dalam berkomunikasi. Yang B, adanya perbedaan dalam pemberian makna atas pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikasi. Yang C, adanya kesalahan dalam pemilikan media dalam menyampaikan pesan karena tidak sesuai dengan konsep komunikasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.